Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh Nina. Amit-amit deh, nampaknya aku nggak bakalan mau kawin kalau dewasa nanti. Apa sih enaknya kawin? Jadi istri yang harus nurut terus sama suami, jadi ibu yang selalu disibukkan dengan anak-anaknya hingga tak sempat mandi, jalan-jalan, apalagi berdandan. Ditambah kalau suami tak berkenan dengan keadaan rumah, maka si istri akan dipukuli atau ditampar. Aduh, mana tahan hidup seperti itu. Aku tak mau direpotkan dengan urusan keluarga yang rumit. Pokoknya aku tak mau jadi putri Cinderella yang hidupnya diabdikan untuk suami dan rumah tangga. Aku punya paham anti Cinderella. Aku juga paling sebel kalau ada kawan-kawan yang bercita-cita ingin jadi ibu rumah tangga yang baik. Bagiku itu bukan cita-cita, itu adalah kewajiban. Setiap wanita yang telah menikah seharusnya jadi ibu rumah tangga yang baik. Singa, macan, atau kucing saja bisa jadi ibu yang baik. Lah, manusia yang diberi karunia hati dan otak seharusnya tak kalah dibanding mereka. Begitulah virus yang mendekam cukup lama dalam sukmaku. Terasa pedas virusnya untuk seorang anak yang belum berumur 10 tahun. Suka tak suka, virus tersebut telah mengarbit daya pikirku. Virus itu juga telah mencuri masa kecilku. Virus yang disebarkan oleh para tamu yang secara sengaja atau tak sengaja berdatangan menemui ayah dan ibuku. Aku menjadi anak karbitan. Daya pikirku terkadang lebih tua dari usiaku. Apa boleh buat, mau tak mau, aku harus menerimanya. Berbagai suka, duka, dan luka turut mengembara bersamaku, mengarungi lautan masa belia. Lautan yang akan menjadi tinta pena istimewa. Pena yang telah menggoreskan rasa cinta dan kasih, serta menuliskan mimpi-mimpi yang akan membunuh berbagai duka dan luka. Semasa kecil, hari-hariku banyak ditaburi dengan kisah-kisah ala Cinderella dan H.C. Andersen. Kisah happy ending selalu ada dalam dongeng-dongeng yang kubaca, di mana sang putri dipinang oleh sang pangeran dan keduanya hidup bahagia, rukun selalu dan selalu saling memanjakan. Keduanya hidup rukun dan saling menyayang sepanjang hari, selalu lembut, selalu bahagia. Intinya sang putri dipuja dan dicukupi kebutuhannya oleh sang pria atau sang pangeran. Cinderella tak perlu mencari nafkah. Ia mengabdi sepenuhnya untuk suami dan rumah tangganya. Dalam buku yang kubaca, tak ada cerita kekerasan dalam rumah tangga. Cinderella dan pangeran, mereka baik-baik setiap harinya. Setiap saat mereka selalu romantis. Buku-buku itu telah membiusku hingga realita membuka mataku. Walaupun harga buku-buku cerita ala Cinderella cukup mahal bagi kantong keluargaku, namun ibu selalu punya akal untuk mendapatkannya. Pinjaman buku bisa berasal dari perpustakaan sekolah, tempat sewa buku, atau dari tetangga yang lebih mampu kondisi ekonominya. Intinya, membaca cerita merupakan keharusan yang harus kulakukan setiap hari. Setiap minggu, ibu selalu berburu berbagai buku untuk dijadikan bahan bacaan yang harus kulahap bersama kedua adik-adikku. Ibu sama sekali tak suka melihat anak-anaknya bengong tak membaca. Lain halnya dengan kebiasaan ayah, ia sangat suka membaca koran dan majalah. Tak peduli edisi lama atau baru, semua topik dilahapnya. Setelah selesai membaca, maka aku akan dijadikan sasaran ayah untuk membaca dan menulis ringkasan hasil bacaanku. Sejujurnya, aku suka membacanya. Tapi kalau disuruh menulis ulang hasil bacaan tersebut, betul-betul membuatku senewan. Aku hanya suka membaca, aku tak begitu suka menulis. Alasannya karena aku tak suka topik bacaannya. Biasanya ayah menyuruhku untuk membaca tentang masalah ilmu bumi, geografi, masalah politik, atau masalah ekonomi. Ketiganya aku tak suka. Aku hanya suka kalau disuruh meringkas cerpen anak-anak. Sepertinya ayah menganggapku sudah cukup umur untuk mengetahui ketiga masalah tersebut. Padahal aku baru duduk di bangku SD loh, masih kelas 3. Hari-hari di rumah aku lalui dengan kesibukan yang bervariasi. Setiap pagi, aku dan adik-adik harus membantu membereskan rumah sebelum mandi dan berangkat sekolah. Tugas utamaku adalah melap meja kursi, menyapu, dan mengepel lantai. Untuk itu, aku harus bisa memperhitungkan waktu agar tak terlambat masuk sekolah. Terkadang,
Dahiku sampai kejedut-jedut karena masih ngantuk. Tetapi tugas harus kulakukan. Pernah pula aku terpeleset ketika sedang mengepel lantai karena aku tak sepenuhnya konsentrasi. Mata masih berat untuk benar-benar terbuka menyambut pagi. Hal itu biasanya terjadi jika aku tak bisa tidur nyenyak pada malam sebelumnya. Seperti halnya aku, ibu dan ayah juga selalu sibuk setiap hari. Pagi hari ibu menyiapkan sarapan, memandikan adik-adikku, dan mencuci baju. Siang dan sore ibu menjahit sambil menjaga warung kecil yang dibukanya semenjak adikku yang bungsu berumur 3 tahun. Setelah sarapan, ayah akan pergi mencari nafkah dan baru pulang jika sudah mendapatkan cukup uang. Begitulah gambaran umum kegiatan keluarga yang menyita hampir seluruh waktu kami 24 jam sehari. Kami tak memandang hari kerja seperti halnya keluarga modern hari Senin hingga Jumat. Hari kerja kami adalah hari Senin ke Senin atau hari Minggu ke Minggu. Saat-saat itu kami belum mengenal arti kata liburan. Yang kami tahu adalah tugas rumah harus dilakukan. Tugas dari sekolah juga harus dikerjakan. Semua penghuni rumah memiliki tanggung jawab masing-masing kecuali untuk adik bungsu karena masih balita. Kesibukan dan tanggung jawab ibu yang sedemikian rupa telah membuatku enggan untuk membayangkan perkawinan bila aku dewasa kelak. Walaupun ibu sangat pandai mengatur rumah tangga dan membagi waktu, tapi bagiku hal yang dikerjakannya terlalu berat. Ia harus mengurus segala pernak-pernik urusan rumah. Ibu juga harus mengatur uang belanja dari ayah yang jumlahnya sering tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku tahu hal itu karena ibu sering berbagi pikir denganku untuk urusan belanja mingguan. Ibu tak suka berhutang ke warung. Akibatnya ibu memasak hanya dari bahan-bahan yang dipanen dari halaman rumah. Karena ibu harus berhemat. Sebagai contoh, tumis pepaya, daun pepaya, bunga pepaya, daun singkong, sayur bening, bayam adalah santapan yang muncul sangat sering di meja makan. Lauk pauk akan tersedia bila ibu dan ayah ada uang lebih. Kalau tidak, ikan teri adalah lauk yang terbaik menghiasi piring-piring kami. Sampai kini masih teringat bagaimana ayah menghibur kami dengan mengatakan bahwa ikan teri adalah makanan paling sehat di dunia karena tak memiliki tulang dan banyak mengandung protein. Selain itu, komponen utama ikan teri yang hanya berisi mata dan daging dapat membuat anak pintar dan memiliki mata sehat. Tapi kini aku tahu bahwa itu semua adalah bualan ayah untuk membuat kami semangat makan, walaupun hanya dengan teri gongso atau teri goreng tanpa minyak setiap hari. Aku tak pernah melihat ibu tidur, karena ia akan berbaring setelah aku tidur dan bangun sebelum aku bangkit dari tempat tidur di pagi hari. Untuk ayah, ia lebih sering tidur siang bila banyak bekerja di malam hari. Ia juga banyak tidur di hari libur, bila selama beberapa hari ayah pergi keluar kota. Menurutku itu tidak adil, namun aku tak pernah melihat ibu menuntut haknya. Aku juga tak pernah melihat ayah menyuruh ibu untuk tidur seharian dan menggantikan mengurusi rumah. Aku sebagai pengamat merasa kesal melihatnya. Aku tak mengerti mengapa urusan pekerjaan rumah lebih dibebankan kepada ibu. Apakah semua orang berumah tangga seperti itu ya? Demikian tanyaku dalam hati. Begitulah ganjalanku setiap hari. Sepanjang waktu, fenomena ini semakin merasuki jiwaku. Seperti pada umumnya kehidupan di desa, persahabatan antar tetangga sangat dekat dan kami memiliki kebiasaan untuk gotong royong dan saling membantu jika ada kesulitan. Setiap hari, masyarakat di desa, khususnya kaum pria, akan kerja bakti membersihkan fasilitas umum desa. Keeratan tersebut telah menyudutkan benakku akan hal-hal yang semakin membuka cakrawala pikirku bahwa perkawinan adalah hal yang menakutkan. Menurutku, Cinderella yang sedianya hidup bahagia karena disunting pangeran, tak lagi menjadi ratu yang dipuja. Segalanya berubah setelah perkawinan. Ayah dan ibu adalah pasangan yang dipercaya oleh para tetangga untuk urusan kerukunan rumah tangga. Akibatnya, banyak para pasutri, pasangan suami istri, sekitar rumah mengadukan masalah perkawinan mereka kepada kedua orang tuaku. Biasanya kaum pria akan mengadu pada ayah, para wanita akan langsung menuju pada ibu, tak peduli siang, pagi, ataupun malam. Terus terang aku heran, di tengah-tengah kehidupan yang keras dan sibuk, masih sempat-sempatnya kedua orang tuaku menyediakan waktu untuk mendengar keluhan para tetangga. Terkadang kulihat ibu terkantuk-kantuk sambil tetap mendengarkan keluhan seorang wanita muda yang matanya biru karena habis ditimpuk suaminya. Sayangnya,
Ibu atau ayah melarangku untuk berada di sekitar mereka ketika ada tamu yang sedang bermasalah berkunjung. Mereka melarangku untuk turut duduk bersama. Katanya, aku masih di bawah umur, tidak baik mengetahui urusan orang dewasa. Kuakui itu benar. Namun karena keingintahuanku yang besar, aku selalu ingin mencuri dengar keluhan mereka. Kebanyakan para ibu yang datang ke rumah membawa keluhan dengan wajah tak sedap dipandang. Ada yang matanya lebam, kelopak matanya berwarna biru keunguan, ada yang hidungnya patah dan berdarah, ada yang kepalanya berdarah, sehingga rambutnya seperti diberi cat rambut warna merah, ada yang gigi depannya copot dan bibirnya menebal karena bengkak. Mereka adalah Cinderella-Cinderella yang tersingkir dari dunia dongeng. Cinderella yang teraniaya. Semua wajah yang kuingat membuatku iba. Alangkah naasnya nasib mereka. Dari hasil mencuri dengar, kebanyakan dari mereka tak bisa mengelak pada saat suami garang. Mereka takut pada suami-suaminya. Mereka merasa tak aman di rumah sendiri. Sayangnya mereka tak berani memisahkan diri dari suaminya. Mereka takut tak bisa hidup layak bila berpisah dari sang suami. Mereka merasa tak memiliki keahlian apapun untuk bisa bekerja mencari nafkah. Yang mereka tahu hanya mencoba menjadi istri yang mempesona hingga suami tetap cinta selamanya. Mereka tak pernah memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri menjadi wanita mandiri. Mereka juga takut untuk menyuarakan isi hatinya yang paling dalam. Takut suaminya akan marah dan tidak mencintai mereka lagi. Wanita-wanita itu merasa dirinya tak berdaya atau lemah. Mereka kurang percaya diri. Walaupun telah dianiaya sedemikian rupa, mereka tetap mau kembali pada suami. Katanya, karena cinta. Lagi-lagi aku heran bukan kepalang. Mengapa cinta membuat para ibu memar-memar wajahnya mau kembali ke rumah yang penuh dengan kejahatan domestik? Merinding bulu kuduku dibuatnya. Kenangan berbagai wajah penuh kekelaman dan tetesan air mata telah membuntuti pikiran dan memblokir cita-citaku untuk hidup berumah tangga. Aku menjadi makhluk yang memiliki paham anti-Cinderella. Bu, apakah ibu sayang pada ayah? Tanyaku pada ibu. Tentu, Dok. Ayah telah memilih ibu, walaupun sebetulnya banyak orang tua yang menginginkan ayahmu menjadi menantu mereka. Demikian ibu menimpali sambil memperlihatkan senyum penuh kebanggaan. Apakah ibu bahagia hidup dengan ayah saat ini? Kenapa, Tondo? Kok pertanyaanmu aneh, seperti orang dewasa saja? Gak apa-apa kok, Bu. Nina cuma ingin tahu aja kalau ibu betul-betul bahagia. Well, bahagia itu harus diciptakan, sayang. Kita yang membuatnya. Bisa saja orang lain melihat kita tak bahagia karena sesuatu hal. Misalnya, kita tak punya banyak uang atau kita tak punya televisi. Tapi kalau hati kita ikhlas menerimanya, maka kita akan tetap merasa bahagia. Bagaimana dengan nasib para ibu-ibu yang sering dianiaya suaminya itu, Bu? Nina kasihan melihat mereka. Nampaknya mereka tak punya pilihan. Terkurung dalam kekerasan dan ketakutan sepanjang hari. Susah sekali ya jadi istri atau ibu itu, timpalku. Sambil menunduk. Waduh sayang, kamu kok sampai kepikiran tentang mereka toh? Aku prihatin, Bu, melihat para tetangga yang luka-luka dan datang kemari. Tidak semua istri mengalaminya, Nak. Kamu masih sangat muda, tak perlu memikirkan masalah itu. Jalanmu masih panjang, yang penting kamu harus pintar dan jangan putus sekolah. Tapi, Bu, setelah dipikir-pikir Nina tak mau kawin, Bu. Nina takut dipukulin sama suami. Nina tak mau sakit dan kelihatan memar. Malu kan, Bu, sama tetangga. Juga malu sama orang tua. Coba saja lihat tetangga kita itu, Tante Widi dan Tante Lydia. Mereka cantik dan pernah jadi pelajar teladan sekecamatan. Dulunya pernah kerja di bank pula. Setelah menikah, mereka tak kerja di bank lagi. Sehari-harinya mereka sibuk mengurus anak dan rumah. Wajahnya sering kelihatan kusut dan lebam jika bertemu di warung sayur. Demikian ocahanku. Pasti mereka juga suka dianiaya sama suaminya, ujarku dengan sengit. Tapi dengan lembut dan sabar ibu menasihati. Intinya, Nak, kamu tak perlu takut dengan perkawinan. Dengan bertambahnya umur, kamu akan banyak belajar tentang apa saja yang ada di sekitarmu. Sekolahlah yang tinggi, Nak, supaya kamu punya rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mencari nafkah. Masih terngiang-ngiang kata-kata ibu yang membesarkan hati. Tak terasa aku tertidur di pangkuannya. Kubayangkan elusan halus tangan ibu yang lembut. Keriputnya seperti untaian pijitan yang mampu melepaskan rasa penatku.
Paham anti Cinderella yang kuanut ternyata membuat para teman masa kecil tak menyukainya. Mereka menganggapku anak yang aneh karena tak mau bercita-cita menjadi ibu atau istri yang baik. Mereka selalu ingin main pengantin-pengantinan atau manten-mantenan atau rumah-rumahan, sementara aku benci banget dengan permainan itu. Aku lebih suka main pasaran, sebuah permainan yang melibatkan jual beli di pasar. Dalam permainan itu ada adegan hitung-menghitung, biasanya berupa pembelian, penjualan, dan keuntungan. Makin banyak untung makin bagus, karena kian kaya penjualnya. Seiring dengan berjalannya waktu, paham anti Cinderella masih tetap bertengger di benakku. Ibu tidak pernah sekalipun mengutik-ngutik paham itu, namun ia berpesan, "Nak, harapan ibu, kamu nanti bisa menjadi wanita yang memiliki keluarga dan juga kamu bisa memiliki suatu keahlian dan bisa mandiri. Yang kedua dan ketiga itu amat penting, karena jika ada apa-apa dengan suamimu, kamu masih bisa mandiri untuk melanjutkan kehidupan keluarga secara layak." Pagi telah berlalu, siang menjelang. Aku masih tetap menggelayuti paham yang kuyakini. Belum kulihat adanya pergeseran paham lama. Aku masih menganggap perkawinan adalah penjara. Aku takut menikah. Aku tak mau jadi Cinderella. Aku tak mau dipinang. Kudengar angin malam bertiup sembari mengantarkan karya indah. Sebuah puisi yang ditulis oleh para ibu yang pernah kulihat di masa kecil. Puisi yang dibuat di kala langit gelap. Puisi yang diciptakan saat seisi rumah sudah lelap dalam alunan musik malam. Puisi yang bertutur tentang keresahan mereka. Puisi yang tak sempat mereka bacakan di hadapan suami tercinta. Malam yang gelap, begitulah gambaran suatu waktu dalam perkawinan. Terkadang, bintang dan bulan tak sanggup menerangi kegelapan perkawinan. Karena Bunda sangat memuja perkawinan sempurna, hingga tak mampu melihat kepekatannya. Karena Bunda tak mau membawa bulan pergi. Karena Bunda tak mau meraih bintang sendiri. Karena Bunda tak mau dan tak bisa menyuarakan suara sendiri. Apa boleh buat, semuanya telah terlanjur. Hanya waktu dan gejolak kasih mampu memutar waktu. Wahai pekat, segeralah berlalu bersama angin, agar Bunda bisa menimang senyum, agar Bunda tetap aman dalam dunia cinta dan perkawinan.